Mohon maaf saya harus sebutkan ini karena ini sudah ada di internet. Ini adalah orang-orang yang datang menangkap. Saya tidak tahu, ada 3 orang, ada 2 orang yang tidak terlalu kasar. Ya. Ada 3 orang yang tidak terlalu kasar. Salah satunya perempuan itu. Ya. Tapi yang lain itu yang beringas. Nah, saya nggak sebutkan nama siapa yang beringas. Hanya ini yang saya sebutkan adalah mereka yang datang. Lalu dibantu oleh apa ini? Bimas Pol. Yang pakaian dinas itu datang ke rumah, bukannya apa ini? Sebagai Bimas Pol, bukannya melindungi masyarakat, tapi ikut menangkap anak saya, menggotong. Itu saya kecewa sekali. Ya, RT-nya juga datang ke situ, bukannya melindungi masyarakat. Jadi bapak-bapak perlu tahu, RT di tempat saya, ataupun wakil RT, sama Bimas Pol, penangkapan ini nggak sesuai dengan prosedur hukum. Anda mestinya meredam. Kalau ada begitu redam. Pak, sebentar Pak, kita periksa dulu dokumen Bapak. Kita periksa dulu kebenaran Bapak. Apa benar Bapak sudah mengirim laporan panggilan kedua? Apa Bapak betul sudah mengirim panggilan kedua? Kalau dia bilang betul, mana buktinya? Harus dibuktikan. Pada waktu penjemputan paksa itu bukti terhadap panggilan kedua telah diterima, harus dilampirkan. Tapi itu enggak, cuma bilang ada di kantor. Itu kan satu pembohongan. Lalu dikatakan ada panggilan ketiga. Siapa yang manggil ketiga? Ini semakin ada bantah, semakin saya akan beberkan. Jadi sekali lagi bapak-bapak, ya, mari kita tegakkan hukum dengan menghormati hukum. Dalam kesempatan ini, saya minta kepada masyarakat sudah waktunya belajar. Pahami hukum. Jangan Anda alergi terhadap hukum. Karena hukum itu menentukan kehidupan kita berinteraksi dengan sesama. Sekali lagi, ini barangkali informasi yang saya sampaikan, ikuti terus. IG Guntual Laremba dan Facebook pengacara Guntual Laremba. Saya memberi edukasi ini tujuannya adalah untuk membuka wawasan kita. Agar Anda tidak lagi diperlakukan secara semena-mena. Alhamdulillah, berkat doa dan dukungan masyarakat, netizen, sahabat, pengacara Guntual Laremba, persidangan kemarin tidak sampai pembacaan dakwaan oleh JPU, itu perkara sudah dihentikan oleh hakim, tidak bisa dilanjutkan. Kecuali ada fatwa dari Mahkamah Agung untuk pemindahan pemeriksaan perkara. Tapi ingat, syarat-syarat untuk memindahkan perkara saya itu karena sudah terregistrasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo tidaklah sederhana. Ya, Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo harus membuat seperti apa? Penetapan, penghentian, bahwa dia tidak berwenang. Padahal ini masih baru pembukaan. Sudah dibaca pembukaan lalu diketok bahwa tidak berwenang. Luar biasa. Satu hal yang perlu Anda tahu, bahwa disinilah namanya kalau orang jujur dan tulus, Tuhan selalu ada. Ya, kemarin yang dipersoalkan hakim adalah ini uniform yang ada hubungannya dengan itu. Kemudian saudara sekalian, ini pengacara-pengacara rekanku, mulailah kita bekerja serius belajar. Tidak pernah terjadi kan? Ya, ada namanya perkara dihentikan sebelum ada namanya pembacaan dakwaan. Alhamdulillah dihentikan sebelum dibaca dakwaan. Itu perkara saya dan istri saya. Kemudian yang kedua, apa? Anda tahu bahwa kalau ini akan dipindahkan ke pengadilan lain, maka perlu meminta fatwa. Dan harus diketahui alasannya kenapa dipindahkan. Di sana saya akan tetap mengejar tentang asas legalitas dari perkara ini dan legal standing pelapor. Ingat, ya, kalau kita mau sama-sama enak, ya,
harusnya perkara ini oleh kejaksaan mengeluarkan SKP 3 ya, atau deponering. Karena kalau ini dilanjutkan, yang saya minta adalah 10 penyidik berikut Bimaspol harus dihadirkan dalam persidangan. Karena mereka telah menganiaya saya tidak berdasarkan hukum dan undang-undang. Kemudian saya akan tetap minta ketua pengadilan sebagai pelapor untuk saya mintakan karena dia adalah pelapor, saksi korban. Lalu saya akan minta hakim, 2 majelis hakim itu yang telah menyodorkan saksi ahli supaya dihadirkan. Saya nggak mau tahu. Saya juga akan mengerti siapa saksi ahli dari perkara undang-undang ITE ini. Kok bisa saya jadi apa? 2 saksi ahli akan saya kuliti. Saksi ahli undang-undang ITE dan saksi ahli pidana. Karena mereka itulah yang punya keterangan yang mengatakan saya ini ya memang melakukan tindak pidana. Ini saya akan kocok, saya akan tahu. Dan kemudian penyidik-penyidik yang telah memeriksa perkara kami, saya akan lakukan ya namanya perbalisan. Maaf, kalau perlu kasat yang pada saat itu saya akan minta dihadirkan. Nggak boleh. Equality before the law. Terjadinya saya dijadikan tersangka padahal tidak sesuai dengan unsur asas legalitas pidana, saya harus kejar. Dan saya nggak takut, Pak. Saya punya 5 pahlawan advokat, pahlawan di rumah. Sekarang kebetulan saya ada 2 cucu. Berarti ada 2 yang menunggu. Masih ada lagi yang sedang menyusul. Ya. Jadi saya mohon maaf apabila ada yang tersinggung. Apabila Anda yang kebetulan terlibat, sudahlah, namanya risiko jabatan. Akuilah bahwa Anda bersalah. Ya, saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan permohonan maaf saya kepada siapa saja yang tersinggung, padahal saya tidak punya maksud untuk menyinggung. Mereka-mereka yang saya sebut, yang memang ada buktinya, mereka telah melakukan penganiayaan dan pengeroyokan. Dan penjaliman. Ya, jadi saya tidak akan diamkan. Saya terima kasih kepada JPU Sidoarjo yang menangani perkara saya karena mereka tidak terlalu ngotot. Artinya saya menyadari perkara ini sebetulnya tidak terlalu masuk ke kejaksaan karena titipan. Siapa yang menitip, wallahu alam. Tidak mungkin tidak ada. Mulai sekarang ini marilah kita belajar sadar. Jangan menzolimi orang, karena suatu saat Anda akan bertemu dengan apanya, ya, yang batunya. Oke, sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bermaksud menyinggung Anda atau institusi. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya juga punya hak. Saya manusia. Tolong jangan perlakukan saya dan keluarga saya seperti hewan. Penangkapan kemarin itu gak manusiawi. Kemudian persidangan kemarin itu ketua pengadilan telah melecehkan kami. Kami akan tetap memperhatikan, kami mungkin sedang berpikir untuk melakukan upaya karena apa yang dilakukan itu sudah melanggar. Ya, hakim itu tidak boleh mengatakan bahwa keluarga saya berantakan, memanggil istri saya itu loh suamimu, itu sudah nggak sopan. Ya, oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, equality before the law. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, bye-bye.